Ibu Bapak menunggu, ini akan ada sedikit penyuluhan ya tentang hipertensi. Sugeng rawuh Bapak Ibu semuanya di klinik Al Khair atau DPP Hadiah Sri Widyasari. Jadi alhamdulillah hari ini adalah pemeriksaan tahunan ya yang rutin nanti akan panjenengan terima setiap setengah tahun sekali. Jadi dipun ingat-ingat nih Bapak Ibu ya, setiap bulan Maret dan September. Nggih, Maret kali September. Mungkin nek wis wayahe Februari mungkin takon-takon ndak mriki kok ora ono undangane ya misalnya gitu ya. Jadi siap Maret dan siap bulan September. Jadi kalau September biasanya sebelumnya sudah kita woro-worokan, berarti sebelum September napa Bapak Ibu? Agustus nggih. Agustus itu biasanya sudah woro-woro untuk persiapan pemeriksaan tahunan. Nah, apa yang diperiksa Bapak Ibu? Bapak Ibu sok sampun mangertos hasilipun toh. Yang kemarin sampun nate nggih. Nah, yang diperiksa adalah urin. Nggih, urin itu air kencing. Ngeten nggih. Nah, untuk menentukan apa? Menentukan seberapa jauh fungsi ginjal kita. Meliputi ureum, kreatinin, sama GFR. GFR itu adalah laju fungsi glomerulus. Jadi sejauh mana ginjal itu kemampuan untuk menyaring, gitu ya. Kemudian untuk yang DM atau penyakit gula diperiksa HbA1c, ya. Kemudian gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hipertensi tentu tidak diperiksa gula darahnya, ya Bapak Ibu, tapi diperiksa kadar kolesterolnya. Misalnya, ya kolesterol total, kemudian HDL, LDL, karena kalau hipertensi itu ada faktor kolesterol yang sangat mempengaruhi. Demikian juga gula darah juga faktor kolesterol sangat mempengaruhi. Ngeten nggih Bapak Ibu ya. Dan itu pemeriksaannya rutin sehingga Bapak Ibu yang rutin mengkonsumsi obat, misalnya obat hipertensi, obat gula, tidak usah khawatir. Karena kan takut biasanya Bapak Ibu, engko nek ngombe obat terus, engko piye ginjelean ngoten nggih, biasanya seperti itu. Nah, ini dengan memeriksakan ulang itu kita bisa melihat apakah fungsi ginjal kita masih baik atau tidak, gitu ya. Termasuk juga gula yang HbA1c kita sudah sesuai dengan target belum. Jadi Bapak Ibu, fungsi pemeriksaan itu bukan sekedar mengecek tok, tapi Bapak Ibu punya target. Seperti saya Bapak Ibu, dulu kolesterol saya itu tinggi Bapak Ibu. Ya mesti tinggi, high gitu, mesti tulisannya H. Nek ana tulisannya H gitu berarti tinggi ya Bapak Ibu ya. Kan di situ. Nah, apa yang kemudian saya lakukan Bapak Ibu? Saya mengontrol konsumsi makanan saya. Misalnya goreng-gorengan ya wis ora. Gula misalnya teh manis gitu nggih Bapak Ibu pun boten kula teh manis, kecuali nek misale yo disuguhi ning jagongan ngoten nggih. Nggih diunjuk lah menghormati tamu gitu. Gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan? Olahraga. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya kan kita lihat target diet saya gitu ya. Jadi kalau ibu ngunjuk obat, bapak ibu ngunjuk obat itu kan ada target yang harus dicapai. Misalnya hipertensi, yo nek iso aja 150 terus, apa 180 terus itulah. Saiki ngunjuk obat nek target tensinya 180, 190 berarti kan ada sesuatu ya. Kemudian gula darahnya juga seperti itu. HbA1-nya di atas 7,5 terus gitu, nggak ada turunnya. Gula darahnya tinggi terus ya, berarti kan nggak ada turunnya. Maka ini sebagai evaluasi, aku ki ngombe obat wis sukses belum? Saya diet ya, tidak makan gula gitu ya. Diet kolesterol ora goreng-gorengnya sudah berhasil belum? Dan ternyata Bapak Ibu setelah itu saya cek ya, tensi saya alhamdulillah dalam posisi stabil, 130, alhamdulillah, dia ora 150, demen pernah 180 gitu ya. Terus kolesterol saya normal,
Itu Bu gunanya pemeriksaan tahunan. Jadi yang ngomong, wis periksa, kok konsul ke dokter, wis rampung. Tetapi masing-masing kita punya target. Paham ya Bu? Misalnya hipertensi, 150 terus gitu ya. Nah dengan ini, oh ternyata pemeriksaan lab ya kolesterolnya tinggi misalnya, ya. Laju endap laju glomerusnya juga jelek misalnya begitu. Maka bagaimana caranya? Selain ngunjuk obat rutin, ya maka olahraga. Di sini setiap hari Selasa, kalau nggak pagi, sore, kadang-kadang kalau sore hujan ya kita alihkan pagi. Itu ada senam Bapak Ibu, datanglah. Lah repot Bu. Nanti di grup diumumkan ya, jadi tidak hanya di grup senam FMC saja, diingat-ingat nanti akan kita umumkan, monggo rawuh senam niku mboten nggo emak-emak saja, bapak boleh rawuh, boleh datang Pak. Sekali kan cek tensi itu ya. Oh jadi kalau kemudian kita evaluasi 6 bulan ke depan, kalau hari ini masih tinggi, nanti misalnya hasilnya sudah keluar ya, berarti 6 bulan ini apa yang harus kita kerjakan, panjenengan sudah punya langkah-langkahnya. Oh aku berarti gorenganku nek sedino 5 jadi lorose gitu loh Bu ya. Nek gulone 5 sendok berarti disudut jadi 2 sendok gitu loh ya. Itu seperti itu, okay? Sehingga nanti hasilnya di 6 bulan ke depan alhamdulillah kolesterolnya wis mudhuk, gulanya normal, ngeten to Bu nggih. Tensinya bagus, ya fungsi ginjalnya bagus, urea kreatinnya bagus. Nah, alhamdulillah. Jadi seperti itu, ya. Kenapa kita harus diperiksa 6 bulan sekali? Ya. Ya. Selanjutnya, monggo lanjut yang periksa, yang periksa lab. Lanjut. Ya, ini sambil ya, sambil. Oke, Bapak Ibu semuanya, mekaten ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Jelas nomor belas. Maka itulah pentingnya pemeriksaan lab dan ini gratis. Boten dipungut bayaran, napa boten penak, ya kan? Nek panjenengan nanti periksa nanti di Prodia atau di lab itu larang Bu. Wes nggone cedak lepe sing tindak rene lho penak to. Nggih to. Ya, bismillah. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Maka setiap 6 bulan sekali monggo dimanfaatkan. Nggih. Nek pas repot yo diselake. Janjian misalnya harus bekerja yo saya izin sebentar. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stres ya, itu bisa menyebabkan hipertensi. Niki situ sing stres niki. Memang ya Bapak Ibu ya, dalam hidup kita itu ya tidak ada yang namanya mulus ya. Mesti enten mawon masalah. Nggih napa nggih? Lah jenenge urip masa ora duwe masalah gitu ya. Mesti enten masalah gitu ya. Tetapi memang kalau kita mengalami kondisi-kondisi tekanan, entah itu ekonomi, keluarga, kesehatan gitu. Ini meh loro ramari-mari ini stres gitu. Gulane ra muda-muda stres ya kan. Darah tinggi orang muda-muda stres gitu kan. Tetapi kemudian bagaimana kemudian kita berusaha mengelola stres ini, karena stres itu ada dua Bu, yang jelek, yang buruk, dan yang baik. Yang buruk itu ketika kondisi stres itu terus menerus, ya apa saja ya, jadi misalnya sakit yang dirasakan terus menerus gitu ya. Tetapi ada juga kondisi stres yang kemudian orang itu jadi lebih dewasa menghadapi permasalahan gitu ya, memacu dia lebih pinter dalam tanda petik, itu namanya stres yang baik ya. Jadi memang stres itu adalah reaksi fisik yang itu wajar ya, karena ada sesuatu yang kemudian kita cemaskan. Kok darahku dhuwur, itu kecemasan muncul gitu ya. Kok iki badan durung ono fitrahe, nggo fitrahe bocah-bocah gitu ya. Itu kecemasan gitu. Aku yang mikirku sampai fitrahe piye nggo bocah-bocah gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Yang
kadang-kadang itu membuat diri kita jadi lebih cenderung cemas ya dipun mirengaken riyen nggih Mbak Putri nggih. Cemasnya. Cemas itu meningkatkan hormon kortisol namanya. Di dalam tubuh kita itu ada hormon, Bapak Ibu. Misalnya Bapak marah, Ibu sedih, itu hormon kortisolnya naik. Nah, hormon kortisol naik itu menyebabkan rusaknya pada pembuluh darah. Misalnya sedih yang berturut-turut gitu ya. Misalnya kita kehilangan sesuatu, seperti saya kehilangan suami gitu ya, sedih berturut-turut gitu ya, nangis wae nek bengi kelingan nangis itu bisa menimbulkan rusaknya pembuluh darah ya. Dan kemudian kalau sudah mengalami kondisi seperti itu, otot jantungnya juga bekerja lebih keras. Kalau otot jantungnya bekerja lebih keras, maka tekanan darahnya akan lebih tinggi gitu ya. Kursinya kirang ya. Jadi termasuk juga pada pasien dengan kondisi gula darah sudah naik atau DM. Itu juga sama ya. Terutama hormon kortisol ini, pembuluh darahnya itu bisa menyebabkan kaku. Jadi sudah kena gula, stres lagi gitu ya Bu ya, karena sakit nggak sembuh-sembuh, apalagi kalau gulanya sudah mengalami komplikasi. Jadi kalau sudah mengalami komplikasi itu banyak hal Bu, kalau penyakit gula itu, misalnya sakit luka yang tidak sembuh-sembuh, ya itu bisa mengalami komplikasi, luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi biasanya kalau orang normal itu kena paku misalnya, itu ndang mari, ya. Tapi kalau penyakit gula kadang-kadang sampai busuk ya, sampai harus diamputasi. Nah itu kan menimbulkan kondisi yang stres juga ya, pikiran gitu ya. Nah, itu menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan kemudian meningkatkan kerja jantung sehingga kemudian menyebabkan tekanan darah naik gitu ya. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika kita diberikan masalah ya, memang hidup itu tidak mungkin tidak punya masalah ya. Bapak Ibu punya masalah? Aku randu masalah Bu Dokter gitu aja Bu, Pak. Ya, dari pagi aja sudah ada masalah ya. Masalah pagi tadi apa Bapak Ibu gitu ya. Masalahnya sahur kok ya karinan gitu wes masalah gitu ya. Ya. Tetapi kemudian yang penting adalah bagaimana kita merespon masalah itu dengan lebih baik ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Masalah itu kan akhirnya menimbulkan stres kan. Artinya tidak ada orang yang tidak stres, semuanya mengalami kondisi tekanan, entah apa saja itu ya, bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa keluarga, bisa masyarakat gitu ya, dan sebagainya. Maka bagaimana caranya supaya kita itu tidak begitu berefek, ya memang boleh lah atau wajar lah kita mungkin stres ya, tapi bagaimana kita itu bisa mengelola kehidupan kita itu supaya lebih baik ya. Itu kan ada kursi Mbak, yang ya. Maka kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hipertensi itu harus juga kita hindari. Misalnya apa Bapak Ibu? Merokok. Jadi kondisi stres itu bisa tambah lagi ya, nambah hipertensinya dengan maka harus kita hilangkan kondisi-kondisi yang memperburuk. Apa itu misalnya merokok. Kalau ibu-ibu nggak ada ya yang merokok ya? Nggak ada ya? Ya kalau di luar negeri kono merokok itu ibu-ibu yang merokok. Di sini biasanya bapak-bapak. Bapak-bapak ngerokok nggak Pak? Oh, disudung ya Mbak Kakung ya? Ya gitu ya. Nah merokok itu kondisi yang harus kita hindari. Kemudian apalagi alkohol. Kalau neng kene nggak ada yang Ciu enggak ada ya Bu ya? Enggak ada yang alkohol, yang minum, mabuk sampai seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu Mersani, ada lagi yang belum? Silakan kalau ada yang belum diperiksa. Ya, silakan. Gitu ya. Jadi misalnya panjenengan tinggal di Korea, di sana itu makanan minuman sehari itu soju. Soju itu isinya alkohol Bapak Ibu.
Jadi kalau mereka stres itu minum alkohol. Ya. Kemudian apalagi atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi misalnya tadi gorengan-gorengan nggih. Monggo sing buka biasanya cepake gorengan oke, nggih. Itu dikurangi gorengannya, ya. Nanti ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang dihindari itu, yang lain adalah olahraga. Olahraga nggih Bapak Ibu ya. Tadi seperti olahraganya ringan-ringan saja mawon. Boten kudu badminton, boten. Ya, ndak usah. Terutama kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah wis sekali malah tidak disarankan untuk olahraga yang sifatnya kompetitif. Badminton, tenis, pedal ngetes gitu. Nek wong saiki wong sugih-sugih niku nggih Bu. Terus yang sifatnya kompetitif, bal-balan ngoten mboten parang nggih. Bapak-bapak mboten parang bal-balan. Tapi olahraga yang sifatnya refreshing ya, jadi jalan kaki, senam ringan-ringan. Senam di rumah misalnya 10 menit, gerakan kaki, gerakan tangan sudah cukup. Gitu. Olahraga. Kemudian yang harus dilakukan lagi apa? Untuk mencegah supaya tidak stres ya Bapak Ibu. Jadi merespon tubuh itu dengan, kalau dalam bahasa agama kita itu dengan penuh kesabaran. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, yo ditompo karo sabar, ora karo Jadi misalnya ono sing ngejak padu gitu nggih, sabar gitu nggih. Ono sing elek-elek awake dhewe, sabar ngoten nggih. Ngoten mawon, ora usah dipikir nggih. Engko nek dipikir dadi stres tadi Bu, tensinya dhuwur, gulane melu dhuwur. Sing rugi sinten Bapak Ibu? Lah itu bagaimana kita menentukan, karena respon kita sabar atau tidak sabar itu yang menentukan respon itu kita sendiri. Nggih napa nggih? Aku milih sabar, aku milih nesu, niku sing menentukan panjenengan piyambak. Wis. Nah, itu perlu latihan Bapak Ibu, ya. Tapi ya aku ya kudune ya bales loh gitu. Gitu ya misalnya. Nah, puasa ini salah satunya untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka diingat-ingat harus sabar gitu aja ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya teman ya, curhat. Kalau punya masalah curhat itu apa? Curahan hati. Cerita, tetapi ceritanya kepada orang yang dipercaya. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri. Jangan cerita kepada orang sing wis kon ning ndi cerita lah sesuai engko sak kampung ngerti kabeh masalah ya gitu. Karo dia tambah ya, aja ngomong-ngomong ya ngono lho. Kok ceritane kene ya ngono, aja ngomong-ngomong ya, akhirnya sak kampung ngerti kabeh gitu. Jadi cerita kepada orang-orang yang memang punya kompetensi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sampai, atau keluarga kita ada yang sampai memang butuh psikiater, psikolog misalnya, bisa, atau bisa ke dokter, atau bisa ke sini. Dia pengen curhat ke napa-napa, Bu dokter, kula ajeng curhat, kula nggih periksa nggih mboten napa-napa Bu. Siap untuk menampung curhatan ya. Kemudian hal-hal yang Anda sukai, misalnya penjenengan punya hobi apa? Masak, gitu ya. Dilakukan aja, masak gitu. Masak supermi apa indomie kan tadi. Jadi masak nggak perlu yang wah kudu masak ini, ndak, masak yang sederhana. Musik, mendengarkan musik ya, nonton film, boleh saja. Nonton film ra kudu di bioskop ya. Ning nonton filmnya sing lucu-lucu mawon nggih Bapak Ibu nggih. Atau nonton TV ini sing lucu-lucu. Misalnya napa nggih? Nek Caca niku senengane lapor Pak. Tadi orang seneng nonton sing biasane film-film horor, film-film tegang, ngoten niku kekerasan kan lucu-lucu mawon nggih. Terus journaling itu wisata. Nek kene kan yo wis wisata nggih. Mosok arep ning kene terus ya, nggih kadang-kadang ning pantai gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu ngersake, kita urunan Bu, nanti kita bisa wisata kemana gitu ya. Rolanis gitu kan. Ya, kemudian makan makanan bergizi yang kaya magnesium dan vitamin B. Jadi seperti beras itu ada vitamin B-nya, ya, yang kayak sayur-sayuran itu banyak magnesiumnya, buah-buahan seperti itu. Kemudian melakukan teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi itu apa?
tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Jadi kalau ibu lagi stres ya, dodone kan biasanya terus berdebar-debar gitu ya. Caranya menanggulangi kondisi seperti itu, kita juga pengen marah itu kan ya langsung gitu kayak bapak tuh. Maka tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Seperti itu. Itu ada teknik relaksasi. Kalau ibu kesakitan, bapak kesakitan juga seperti itu. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Seperti itu, Ge. Bisa dicoba Bapak Ibu? Yuk, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, sampai kondisi lebih rileks ya. Kemudian faktor yang lain kalau dalam agama Islam ya melakukan ibadah ya. Di agama yang lain juga melakukan ibadah. Misalnya kalau kita ya sholat, ya zikir kepada Allah, itu bagian dari kita mengelola stres ya supaya tidak menjadi penyakit. Ya, ingatan Bapak Ibu semuanya, penyuluhan kali ini ya, kalau kita bisa mengatasi stres-stres kita, insya Allah darah tinggi kita itu mungkin akan bisa turun lagi, gulanya juga bisa kita turun lagi, karena memang ada penelitian ya bahwa ketika stres yang terus-menerus tidak bisa dikelola dengan baik ya, jadi wes langsung apa-apa langsung mak neng apa-apa neng gitu. Jadi kerungu suara neng karena kita tidak bisa membiasakan diri kita merespon dengan baik. Jadi misalnya ono krungu sing nganyel kayak ngono langsung mak neng gitu ya pikirannya ya. Nah, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, maka kalau seperti itu terus kita berulang terus ya, anaknya ditelepon ora iso langsung mak neng gitu ya. Langsung pikirannya piye gitu ya, misalnya seperti itu, maka meningkatkan risiko hipertensi sebanyak 1,66 kali lebih besar. Oke, seperti itu. Maka sebenarnya kalau Rasulullah itu ngendiko bahwa bagaimana kita menerima kondisi yang lebih baik ketika kita diberikan musibah, maka apa yang dilakukan? Bersabarlah, gitu ya. Tapi kalau diberikan kebahagiaan maka bersyukurlah. Jadi kuncinya cuma dua saja Bu dalam hidup ini, sabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, dan syukur ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Ya, ingatan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jelas napa belas? Ya, yang penting diterapkan Bapak Ibu, wis mudeng. Yo, wah kok hasilnya kolesterolku dhuwur. Ya gitu kayak wis mudeng. Kok diskusi sama dokter dengan saya ataupun Safar misalnya. Dok pripun dok? Nggih Bapak Ibu mungkin ngurangi gorengan gitu. Oh nggih, bareng ning omah. Wah, bendino gitu. Bendino masak mendoan, masak bakwan. Lah niku enak niku udah lah ya wis piye. Ngerti ya kolesterolnya dhuwur tetapi konsumsinya goreng-gorengan tidak bisa dikurangi gitu ya. Tahu kalau gula darahnya tinggi tapi tasih rajin minum teh ginastol. Lah terus piye gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Yang belum periksa, ada yang belum diperiksa, diambil darahnya? Sampun sedaya? Sampun sedaya? Sampun? Nanti kalau sudah semua diambil darahnya bisa kondur, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mempercayakan BPJS Panjenengan di Paskes DPP Dr. Hadiasri Widyasari. Nyuwun pangestunipun Bapak Ibu menika berproses nggih. Insyaallah mugi-mugi nyuwun donganipun saged dadi klinik ning nggih nembe proses dereng